Ya, terima kasih ya, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Yon Mahmudi, apa kabar Mas? Baik-baik, Terima ya kasih gimana? sudah Sama-sama. berkenan bergabung di malam hari ini. Mas Eko dan juga teman-teman media dari berbagai media yang sudah bergabung pada malam hari. Mas Eko, thank you, Mas Siki dan juga teman-teman yang lain semuanya. Untuk awalan, mungkin bisa langsung di-share Pak Eko ininya, pemaparan kita. Jadi beberapa hari lalu sudah kita rilis ke publik ya, hasil survei nasional yang kita lakukan di periode 20 hingga 27 Mei 2020 ya, termasuk sudah kita rilis ke beberapa media dari segi kebijakan yang strategis. Bagaimana persepsi publik masyarakat tentang kebijakan strategis yang ingin kita potret. Jadi di survei kali ini memang kita ingin lebih masuk secara substansi, ingin mengajak masyarakat untuk melihat dan menilai tentang substansi kebijakan dari pemerintah maupun gugus tugas di tingkat pusat ya, provinsi hingga di kota kabupaten secara nasional. Boleh di next, Mbak. Ya, di malam hari ini kami ingin menyampaikan dua hal ya secara umum. Ya, yang pertama kami ingin review yang konten kemarin yang sudah kami publish ya ke publik dan juga ke teman-teman media. Ada beberapa kebijakan strategis yang di capture ya oleh publik. Kemudian di malam hari ini sebenarnya ada banyak sekali ya pertanyaan yang kita sampaikan ke publik dalam survei ini, dan malam hari ini kita akan coba rilis terkait dengan kinerja persepsi publik terhadap kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, dan juga pemerintah kota dan kabupaten. Yang kita tangkap di survei ini adalah kinerja pemerintah. Jadi memang secara badan dan secara umum tidak menangkap quote and quote siapa pemimpinnya, bupati, wali kota atau gubernurnya, tapi bagaimana kita lihat secara organisasi pemerintahan di level pusat, provinsi dan juga kota kabupaten. Malam hari yang kita tambahkan dibandingkan yang kemarin sudah kita tampilkan. Untuk review mungkin tidak akan selengkap yang kemarin kita tampilkan, jadi teman-teman yang mungkin belum dapat atau belum bisa mengakses, nanti kita akan bagikan secara lengkap rilis yang kemarin kita sudah share. Yang pertama secara umum kita perlu sampaikan di malam hari ini, responden yang kita mendapatkan 2047 di 34 provinsi ya, nasional. Di masing-masing provinsi, boleh ditampilkan Pak? Di masing-masing provinsi kita pilih responden berdasarkan dengan rasio populasi di seluruh Indonesia. Jadi responden kita pilih, misalnya kita lihat Jawa Barat misalnya dengan provinsi yang cukup paling padat, proporsinya paling banyak, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta dan selanjutnya Banten dan DKI Jakarta. Ini memang Jawa mendominasi di antara banyak responden kita. Jadi memang proporsinya berdasarkan tingkat kepadatan populasi secara real. Next. Ya, ini yang kami review. Jadi ada beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan penanganan COVID secara umum di awal Maret hingga sekarang, maupun kebijakan-kebijakan yang diluncurkan di tahun sebelumnya, tapi terkait erat dengan penanganan COVID pada yang terjadi hari ini. Ini kami tampilkan terkait dengan hasilnya. Nanti alasan-alasannya bisa kita susulkan. Ini kami review, sudah kita rilis kemarin. Yang pertama tentang Perpu ya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang secara judul lebih menitik beratkan tentang bagaimana penanganan ekonomi dan anggaran ya dibandingkan fokus tentang penanganan kesehatan itu sendiri. Di Perpu ini yang kemudian berubah menjadi undang-undang yang juga diloloskan DPR begitu,
responden ternyata menangkap ketidaksetujuan yang sangat mayoritas. Isunya adalah tentang bagaimana ketidak pemerintah kebal begitu ya, tidak bisa dituntut di PT UN terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi bagaimana kekebalan pemerintah itu dikhawatirkan akan abuse of power begitu yang dikhawatirkan oleh responden. Kemudian berlawanan yang setuju tentang bagaimana ini diskresi pemerintah dalam kondisi bencana. Kira-kira begitu. Pertarungan idenya ada antara dua hal itu. Selanjutnya. Kemudian kami tanyakan juga, boleh next, Pak. Nah, di sisi kebijakan hukum dan keamanan ada dua pertanyaan yang kami tampilkan. Ya, ini tentang maklumat pengumpulan massa yang baru saja dicabut oleh Polri. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui. Kemudian next. Yang kedua tentang telegram Kapolri ya, tentang bagaimana penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap pejabat negara. Nah, ini isunya adalah satu yang mayoritas responden tidak sepakat ya, di angka 68%. Pertarungan isunya antara satu yang tentang kebebasan berpendapat ya, yang terkekang. Yang kedua adalah isu tentang stabilitas. Jadi bagi yang setuju tentang pelaporan ini adalah tentang stabilitas penanganan pemerintah dalam bencana yang seharusnya tidak diganggu oleh hal-hal tentang penghinaan pasal pejabat negara dan sebagainya. Next. Nah, ini kebijakan yang juga cukup memantik polemik di masyarakat tentang pembebasan narapidana, dan mayoritas lagi-lagi hampir cukup besar ya, di angka 90,82% tidak sepakat ya tentang pembebasan narapidana di masa pandemi ini. Lagi-lagi pertarungan isunya adalah kerawanan keamanan baru jika narapidana ini dibebaskan begitu. Kemudian isu yang lain adalah yang sepakat dibebaskan, pertarungannya adalah soal isu kemanusiaan. Jadi ada dua isu ini yang bertarung antara yang setuju dan juga tidak setuju. Di responden kita itu mengakui bahwa setelah pembebasan narapidana ini memang lebih rawan ya. Dari sisi keamanan itu jauh lebih rawan. Apalagi di bulan puasa itu banyak sekali laporan-laporan terkait dengan kondisi keamanan di masyarakat. Oke, next. Dari sisi kebijakan ekonomi, sejatinya ini isu yang jauh ada ya sebelum COVID, tapi pembahasannya dengan momentum COVID begitu ya, ada anasir-anasir dari publik bahwa ini sengaja dibahas dan akan diloloskan dengan isu COVID begitu. Nah, untuk RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini mayoritas responden itu tidak sepakat tentang kelanjutan RUU Cipta Kerja, walaupun pemerintah pada akhirnya menghold khusus untuk klaster ketenaga kerjaannya 73,13%. Ini lebih tentang isunya ya, bagaimana RUU ini lebih menguntungkan investor dan pengusaha dan merugikan pekerja. Nah, di sisi lain isunya pertarungannya adalah RUU ini adalah untuk memudahkan ekonomi dan investasi. Dua isu-isu yang berhadapan di RUU Cipta Kerja. Oke, next. Nah, untuk kartu prakerja ini juga menimbulkan polemik di masyarakat. Ini diambil menjadi kebijakan sebagai respon ekonomi dari pemerintahan terhadap maraknya PHK akibat pandemi. Di survei kami, hasilnya adalah mayoritas masih tidak sepakat untuk kartu prakerja ini dilanjutkan. Begitu. Hal ini dikonfirmasi ya kemarin temuan KPK misalnya yang tidak merekomendasikan program ini untuk dilanjutkan. Pertarungannya adalah masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai langsung, cash gitu, yang tidak setuju program kartu prakerja, sementara pertarungan yang sepakat dengan kartu prakerja, memang kartu ini adalah program yang mendukung bagi para karyawan atau buruh yang terkena PHK begitu. Jadi dua isu ini yang berhadapan. Oke, next. Ya, di isu ekonomi yang ketiga adalah soal masuknya tenaga kerja asing ya.
wacana begitu, kemudian terrealisasi 152 kemarin ke lagi-lagi survei kami yang kami potret, mayoritas hampir di atas 80% itu apa yang terdampak di paling terdampak, sektor apa yang paling terdampak akibat COVID ini, responnya menjawab mayoritas soal ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi, PHK, kemudian hal-hal yang lain itu menjadi sangat tinggi dibandingkan permasalahan politik dan sebagainya. Sehingga saat ada isu diizinkannya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia saat pandemi, ini mendapat respon yang cukup negatif dari publik. Pertolongannya itu soal kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang lebih membutuhkan, berlawanan dalam tanda kutip Povadisnya dengan bahwa pekerjaan ini hanya bisa dikerjakan misalnya oleh tenaga kerja dari asing. Dan kemarin dikonfirmasi dengan cukup ini ya, cukup penolakan yang sampai berujung bentrok ya di Sulawesi Tenggara saat lolosnya 152 tenaga kerja asing ke Konawe. Next, Pak Iko. Ya, kemudian ini isu di tahun lalu sempat dilakukan di awal Januari, kemudian diputuskan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan kemudian dinaikkan lagi saat pandemi. Ini angkanya lebih fantastis lagi, jadi penolakannya cukup besar. Saya pikir ini isu yang di bidang kesehatan yang mendapatkan porsi yang penolakan paling besar ya di antara isu-isu yang lain tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Lagi-lagi pertarungannya ya membebani ekonomi masyarakat. Kalaupun sedikit saja di 4% yang tidak setuju, itu lebih ke ya disesuaikan dengan masing-masing kemampuan. Karena yang naik itu di level kelas 1 dan kelas 2, sementara kelas 3 tidak mengalami kenaikan. Ini saya pikir isu yang cukup kompak ya ditolak oleh mayoritas masyarakat dan baru berlaku ya kenaikannya di 2 hari ini. Oke, next. Di next, Pak Eko. Tadi sudah ini? Ya, lagi. Oke, lagi. Ya, ini juga menjadi satu pertanyaan walaupun pada akhirnya tidak menjadi sebuah kebijakan. Kalau yang lain adalah sudah menjadi berbuat kebijakan, ini sebuah dorongan dari masyarakat ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, begitu di Indonesia tidak kunjung turun. Ini dorongan dari masyarakat, tapi ini satu-satunya yang belum menjadi policy ya dari pemerintah. Mayoritas tetap meminta harga BBM ini diturun di masa pandemi dengan alasan turunnya minyak global, sementara yang menolak gitu untuk menurunkan harga BBM berpandangan laba dari Pertamina dari selisih minyak dunia itu bisa digunakan untuk penanganan COVID juga. Pada akhirnya begitu publik yang tidak setuju dengan penurunan harga BBM. Oke, tadi next, ini di bidang ekonomi. Dari beberapa kebijakan strategis tadi, ada beberapa kebijakan yang mayoritas itu disepakati oleh publik. Mungkin next dulu, Pak, sebelum kita ke sini. Next. Ya, salah satunya adalah pelarangan mudik. Jadi soal kebijakan pelarangan mudik dan PSBB itu masyarakat setuju, begitu. Jadi memang isu-isu yang mengatur tentang sosialisasi masyarakat tentang bagaimana masyarakat harus bertindak di masa pandemi ini itu ditaati oleh masyarakat. Termasuk tadi satu-satunya isu di pemerintahan yang mendapatkan sambutan yang baik adalah pelarangan pengumpulan massa oleh Kapolri yang kemudian sudah dicabut hari ini. Jadi soal pelarangan pengumpulan massa, pelarangan mudik dan juga pemberlakuan PSBB itu mendapatkan respon positif dari publik. Jadi sebenarnya secara umum review yang kemarin sudah kita sampaikan, bagaimana kebijakan-kebijakan polisi pemerintah selama pandemi yang strategis itu mendapatkan respon yang penolakan ya dari responden. Hal ini ya
eh, kabinet ini ternyata bermasalah gitu ya dalam hal penanganan COVID ini, dalam hal strategi-strategi yang diharapkan Presiden Juni sudah turun, tapi faktanya kita tertinggi di Asia Tenggara dan rate fatality-nya juga tertinggi di Asia Tenggara. Ini tercapture oleh publik bahwa dari sisi kebijakan strategis pemerintah perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh, dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Presiden, ya memang perlu dievaluasi dan kita tunggu apakah langkah evaluasinya seperti apakah tetap akan menabrak dalam tanda kutip bagaimana publik ini bersikap atau mendengarkan partisipasi publik di dalam kebijakannya. Oke, kita mungkin masuk ke bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kota di slide selanjutnya. Ya, dua slide terakhir ini bukan soal popularitas dan elektabilitas dan segala macam ya. Ini tentang bagaimana capture realitas masyarakat dalam menangkap mana sih organ-organ yang membantu mereka selama pandemi. Di sisi organisasi umum, masyarakat dan segala macam, itu Muhammadiyah menjadi leading karena mereka punya amal usaha yang memang jadi garda depan ya di tingkat penanganan COVID. Dia punya rumah sakit, kemudian punya lembaga pendidikan yang juga isu COVID-nya ini menjadi isu sentral. Kemudian sikap Muhammadiyah itu yang kemarin sempat melahirkan pandangan Muhammadiyah resmi yang cukup membuat jarak kira-kira begitu antara apa yang disampaikan Muhammadiyah dengan pemerintah hari ini tentang kritikan terhadap new normal dan segala macam, membuat spotlight Muhammadiyah itu jauh lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Di samping Muhammadiyah juga punya krisis center ya. ID tentu dan NU juga punya krisis center di lazisme dan segala macam yang cukup bermanfaat bagi masyarakat. Next. Ya, kalau dari sisi partai politik, ini lebih ke bukan elektabilitas dan favorabilitas, tapi menangkap tentang apa yang dirasakan publik dari sikap partai politik di masa pandemi. Di kemarin kita bersyukur ya, partai-partai politik itu berlomba-lomba untuk menampilkan seberapa besar mereka sudah berpartisipasi dalam membantu pandemi. Kita lihat PKS, Gerindra sesuai dengan top level ini menampilkan ya jumlah gitu kira bantuan yang sudah diberikan dari institusi partai kepada masyarakat, dan ini cukup mendapat apresiasi dari publik karena di masa pandemi dan apalagi di tahun ini dengan pilkada diundur, tidak ada event politik, sehingga kita menangkap apa yang dilakukan partai-partai ini di masa pengambilan sampling kemarin, kita bisa artikan memang tidak ada base elektoral yang bisa bermanfaat bagi mereka. Kira-kira begitu. Pak Eko, kita bisa masuk ke slide selanjutnya, singkat saja. Ya, ini mengukur, boleh langsung saja. Kita mengukur slide kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota. Boleh ditampilkan, boleh. Dari hasil yang kami dapatkan, ya, hasilnya adalah 70 untuk pemerintah pusat ya, tentang kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah pusat itu 74,6% responden tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat. Di tabel daerah yang leading memang Banten ya, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ketidakpuasan ini bisa kita capture dari kebijakan strategis yang di atas tadi, dari 9 sampai 10 kebijakan utama strategis yang kita mintakan penilaian oleh responden, itu memang mayoritas mendapatkan penilaian yang kurang baik, sehingga kinerja pemerintah ini
menjadi skornya ya, yang tidak puasanya jauh lebih tinggi. Yang tidak puas itu paling besar beralasan kurang tegas dalam menerapkan aturan. Jadi banyak pihak misalnya meminta pemerintah menerapkan dari awal pandemi ya, yang dianggap mulai tidak serius gitu kira-kira begitu dalam penanganan COVID. Kemudian saat diumumkan di awal Maret meminta penggunaan undang-undang kekarantinaan wilayah begitu ya dibandingkan yang lain, tapi yang diambil akhirnya PSBB dan segala macam. Nah ini membuktikan ada ketidaktegasan ya dalam pemerintah dalam menerapkan aturan. Itu paling tinggi alasannya. Kemudian kurang koordinasi antar instansi. Kita lihat ada banyak sekali statement kontraproduktif yang muncul dari pembantu-pembantu presiden yang justru dalam tanda quote and quote ya melemahkan strategi pemerintah secara umum ya dalam penanganan pandemi corona ini, sehingga beberapa bongkar pasang di Satgas ya untuk pengumuman dan segala macam itu bisa kita baca ada hal yang kurang sinkron ya di instansi ini. Selebihnya karena kurang terbuka atau transparan informasi ini yang di awal-awal pandemi itu sangat dipermasalahkan, kurang cepat pelayanan, kurang tepat sasaran bantuan terutama di bansos kemarin, tidak konsisten dan tidak dianggap tidak serius. Sementara untuk yang menilai kinerja pemerintah cukup baik, ada pemerintah memperhatikan secara keseluruhan dampak kebijakan, kemudian menata informasi agar tidak timbulkan kepanikan. Jadi bagaimana mengerem laju informasi di awal-awal itu dilakukan oleh pemerintah. Diumumkan resmi baru 2 awal Maret, kemudian banyak teman-teman epidemiologi misalnya di UI yang misalnya dari awal Januari sudah menemukan gejala ini. Sementara dari pemerintah provinsi, itu kita lihat sebagian besar 58% juga tidak puas ya dengan kinerja pemerintah provinsi, karena memang selain pemerintah pusat, penanganan COVID ini menjadi satu panggung bagi pemerintah provinsi untuk dan juga pemerintah kota kabupaten sebagai gugus tugas di level daerahnya masing-masing ya, untuk bisa tampil dan memberikan solusi untuk masyarakatnya. Di antara beberapa provinsi itu yang mendapatkan kepuasan tertinggi adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta, yang kedua NTB, Papua, Sumbar, dan Bangka Belitung. 5 besarnya. Garis merah dari 5 besar ini adalah kemampuan tes yang cukup baik ya. Di DKI Jakarta sudah 5%, meskipun di banyak hal gitu ya, banyak isu yang menjadi polemik di DKI Jakarta karena memang di sini ada dalam tanda kutip ada 2 isu yang bermain antara pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kalau NTB, Sumbar, dan Babel itu lebih ke kemampuan pemerintahnya dalam melakukan tes secara mandiri. NTB di Sumbawa Teknopark itu sudah bisa melakukan TAPIS mandiri ya, lewat alat mandiri dan bisa melakukan tes PCR swab secara mandiri sehingga penanganannya dianggap publik cukup memuaskan. Babel adalah provinsi yang menggunakan teknologi ya, ada salah satu anak muda yang digunakan oleh pemerintah untuk men-tracking sebelum pemerintah pusat juga membuat aplikasi yang serupa, tracking lewat aplikasi dan segala macam dan melakukan tes massal yang kemudian diamplifikasi di Sumatera Barat. Kira-kira gambarannya untuk pemerintah provinsi 5 besarnya itu, dan kalau kita lihat dari sisi kepuasan, satu hal yang dianggap puas adalah mempertimbangkan semua aspek atau dampak kebijakan. Jadi alasannya hampir mirip dengan kepuasan yang ada di pemerintah, mau pusat ya, melindungi semua kelompok, kemudian menata informasi agar tidak panik. Itu juga dilakukan dengan cukup baik di beberapa, terutama di DKI yang cukup intens, hampir tiap hari selalu seperti pemerintah Satgas pusat ya, selalu memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan COVID. Sementara di pemerintah provinsi adanya kurang tegas dalam menerapkan aturan,
dan kurang tepat sasaran dari segi bantuan. Jadi di beberapa, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi ini bisa dipotret bagaimana hubungan pemerintah kota kabupaten dengan pemerintah provinsi. Itu ada beberapa yang mengalami mispersepsi berbeda. Contohnya di Jawa Tengah misalnya. Ketika Jawa Tengah belum apa-apa, ada satu kabupaten kota ya, kota yang menerapkan lockdown secara total mandiri, yang di Kota Tegal. Sempat menjadi perbincangan dan mendapatkan sorotan, tapi ternyata kebijakan yang diambil secara mandiri dan dalam tanda kutip tidak sinkron dengan apa yang terjadi di provinsi, itu hasilnya menjadi satu-satunya zona hijau sekarang di Jawa Tengah misalnya. Ini yang membuktikan adanya ketidaksinkronan antara bagaimana pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Sementara untuk pemerintah kota dan kabupaten, ini tidak kita capture kemana kabupaten dan kota yang menampilkan kepuasan responden, tapi kita capture secara umum bahwa sebagian besar juga tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten dan kota dan satgasnya, sedangkan yang puas di angka 41,33%. Di provinsi tadi, untuk level provinsi, untuk respondennya kita sudah kehilangan di awal ya, kita ambil itu berdasarkan dengan rasio populasi di masing-masing provinsi. Sementara di angka kota kabupaten belum bisa